Selamat siang Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Fira. Ibu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Rika, Bu ya. Nah, Ibu ada keluhan apa ya, Bu? Ibu sedang mengandung ya? Berapa bulan, Bu? Oh, 3 bulan. Keluhannya apa, Bu? Oh, Ibu sering pingsan ya, Bu ya? Sering pingsan terus, Bu? Oh, wah, sering muntah-muntah. Ya, Bu ya. Nah, oh iya. Ya, kenapa Ibu? Wah, sering pingsan sampai pingsan kayak gitu, Bu ya? Nah, apa Ibu pernah mendengar atau Ibu pernah mengetahui tentang hiperemesis gravidarum, Bu? Belum pernah, Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarum, Bu ya. Hiperemesis gravidarum ialah mual muntah pada ibu hamil yang berat sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, Bu ya. Baik Ibu, nah biasanya predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum itu yang pertama gravida, Bu ya, mola hidatidosa dan kehamilan ganda. Pada mola hidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon kohronik gonadotrophic dibentuk berlebihan, Bu ya. Terus ada masuknya fil Coriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun pada pihak ibu terhadap perubahan tersebut, Bu ya. Yang ketiga alergi, Bu. Sebagai salah satunya respon dari jaringan ibu terhadap anak. Dan terakhir ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, terus rumah tangga yang retak, Bu ya. Terus bisa juga kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan, Bu ya, serta takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, atau ibu tidak siap untuk menerima kehamilan tersebut, Bu ya. Nah, semua itu memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum, Bu ya. Terjadinya muntah, Bu. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ibu sering muntah-muntah, Bu ya. Dan muntahnya itu bukan muntah biasa, Bu ya. Lebih sering ya, bukan kadang-kadang ya, Bu ya. Nah, di sini muntah adalah suatu cara di mana saluran cema bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, Bu ya. Rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus, dan muntah juga merupakan refleks teritegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, Bu ya. Yang pertama ada detektor muntah, yang kedua mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik ya, Bu ya. Nah, rangsangan pada saluran cema dihantarkan melalui saraf vagus dan aferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pemapasan dan pusat vaksomotor, Bu ya. Oh iya, Bu. Nah, biasanya terjadinya hiperemesis gravidarum itu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi karena kekurangan cairan
yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi Bu ya, sehingga cairan ekstrakurikuler dan plasma akan berkurang. Natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin Bu ya. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang Bu. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik Bu ya. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekstresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita Bu ya. Nah, hiperemesis gravidarum ini ada 3 tingkat Bu. Ada beberapa bagian, itu ada 3 tingkat. Yang tingkat pertama yaitu muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan penderita atau ibu merasakan lemah, nafsu makan kurang, berat badan menurun, merasakan nyeri pada epigastrium, nadi meningkat sekitar 100% per menit Bu ya, tekanan darah sistolik menurun, tugor kulit menurun dan lidah mengering dan mata cekung Bu ya. Dan tingkat kedua yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu biasanya kadang-kadang naik dan mata sedikit ikterus, berat badan turun, mata menjadi cekung, tensi turun, konsentrasinya juga terganggu Bu ya, oliguria dan konstipasi. AC terdapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing Bu ya. Terus yang tingkat ketiga yaitu keadaan umum lebih buruk Bu ya. Muntah tidak berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma Bu ya. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang terkenal sebagai encephalopathy Phoenix dengan gejala nystagmus, diplopia dan perubahan mental ya Bu ya. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan termasuk vitamin B kompleks Bu ya. Timbulnya ikterus menuju adanya gangguan hati Bu ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Bahwa ibu yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 2 dan 3 harus dibawa atau dirawat di rumah sakit Bu ya. Sedangkan kalau tingkat 1 tidak perlu dibawa ke rumah sakit, bisa ibu berobat saja ke bidan atau ke klinik Bu ya. Oh iya Bu ya, saya akan menjelaskan obat-obat yang mungkin diberikan pada ibu hamil dengan hipertensi gravidarum, yaitu seperti Suprema, multivitamin, antihistamin, dopamin, antagonis serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan sebenarnya ada Bu, vitamin yang dianjurkan itu yaitu vitamin B1, B6 seperti peridokin atau vitamin B6. Pemberian antisipasin, ada pula pemberian antisipasin bertujuan untuk menghambat secara kelangsungan kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular.
yang menurunkan rangsangan di pusat muntah Bu ya. Terus respon dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung Bu ya. Iya Bu. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual muntah Bu ya. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat mual muntah di medula Bu ya. Ya ibu juga harus memenuhi nutrisi Bu ya. Biasanya nutrisi ibu hamil dengan hipertensi gravidarum itu pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah Bu ya. Berat ringannya depresi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan Bu ya. Nah, pada prinsipnya saluran cerna atau cerna harus digunakan Bu ya. Apabila paroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT Bu ya. Apabila ibu hamil dapat makan peoral. Modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering Bu ya. Diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak. Hindari suplementasi besi untuk sementara Bu ya. Hindari makanan yang hematogenik Bu ya, hematogenik. Lalu apa Bu? Tentang perawatan isolasi Bu ya. Biasanya perawatan isolasi itu penderitanya disendirikan dalam sebuah kamar yang tenang, cerah dan memiliki peredaran udara yang baik Bu ya. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Nah, cairan yang dikeluarkan dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makanan atau minuman selama 24 jam Bu ya. Nah, kalau terapinya itu seperti terapi psikolog ya Bu ya. Pada ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan, hilangkan rasa takut. Oleh karena itu, kehamilan persalinan itu merupakan proses fisiologis Bu ya. Iya Bu. Terapi ya Bu ya. Ya Bu. Nah, terapi ini juga harus mendapatkan cairan panetral, bawa cairan panetral yang cukup elektrolit ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apakah dari semua yang saya jelaskan itu Ibu mengerti Bu? Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, kita akan periksa Ibu ya Bu ya. Dan kita akan berikan obat. Jika Ibu masih atau semakin parah, Ibu segeralah ke rumah sakit Bu ya. Ya. Ayo Bu,